Vivi, pagi, selamat datang. Mau masuk ya? Mari silakan duduk. Hati. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita dilanjut lagi nih Kak, ada baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu supaya kita bisa lebih saling mengenal lagi. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Ainisa, biasa dipanggil Ainon. Kakak bisa memanggil saya sebagaimana dari kakak saja. Kamu itu dengan kakak siapa? Baik, perkenalkan nama saya Denisha Kirana. Kakak bisa panggil saya Denisha. Halo Kak Denisha. Kak Denisha datang ke sini berdasarkan saran dari Kakak ya, kalau boleh tahu. Atas inisiatif saya sendiri, Kak. Wah, saya senang sekali mendengarnya Kak Denisha mau datang pada waktu kali pada hari ini. Kebetulan nih, hari ini saya ada waktu 45 menit. Bagaimana Kak? Saya rasa waktu 45 menit itu cukup. Baik Kak Denisa, sebelumnya saya izin bertanya nih sama Kak Denisa. Sebelumnya Kak Denisa sudah sarapan kan? Sudah. Wah, syukur alhamdulillah Kak Denisa sudah sarapan karena seperti yang kita ketahui bersama Kak, sarapan itu penting untuk memulai aktivitas kita di pagi hari. Oke Kak Denisa, saya sampaikan terlebih dahulu Kak Denisa bahwa kegiatan kita saat ini dinamakan konseling. Namanya konseling itu sendiri adalah proses pemberian layanan atau bantuan yang dilakukan oleh konselor, di mana yang bagian dari konselor saya sendiri terhadap konseling. Konseling di sini adalah Anissa. Nah, yang mana adalah konseling itu sendiri tujuan untuk menuntaskan permasalahan konseling, di mana konseling dapat mengentaskan permasalahannya secara mandiri. Nah, di dalam proses konseling ini juga nantinya Kak Denisa dapat menceritakan semua hal-hal yang mengganggu pikiran Kak Denisa, hal-hal yang Kak Denisa rasakan, hal-hal yang mengganggu pikiran Kak Denisa, semua dapat dibicarakan dalam proses konseling ini nantinya. Bagaimana Kak Denisa? Iya, bisa. Oke. Baik, Kak Denisa, dalam pembicaraan kita selanjutnya, jika nanti Kak Denisa merasa ingin penuh dari perasaan tidak nyaman, Kak Denisa bisa menceritakan hal tersebut kepada saya secara terbuka dan terus terang. Kak Denisa tidak perlu khawatir karena saya akan merahasiakan apa saja yang kita bicarakan dalam proses konseling ini nantinya. Saya dipahami? Bisa. Setelah penjelasan saya tadi pada kesempatan ini, jika ada hal-hal yang ingin Kak Denisa ceritakan bersama saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Jadi akhir-akhir ini masalah yang saya rasakan itu saya merasa kurang enakan sama teman-teman saya. Hal apa yang membuat Kak Denisa merasa tidak enak? Ini Kak, saya sering diajak keluar sama teman-teman untuk jalan-jalan, tapi terus saya kurang saya tidak enak untuk menolak ajakan tersebut. Nah, sementara di sisi lain saya banyak tugas yang harus dikerjakan di rumah. Jadi saya paham apa yang Kak Denisa rasakan. Kalau boleh tahu nih, apa yang menjadi penyebab Kak Denisa tidak ingin? Seperti yang saya sampaikan Kak, kalau saya itu punya banyak sekali tugas yang harus saya kerjakan di rumah, seperti tugas sekolah, juga tugas kayak bersih-bersih di rumah. Itu Kak. Oh, seperti itu ya Kak Denisa. Sebelumnya apa Kak Denisa sudah pernah mencoba untuk menolak ajakan dari teman Kak Denisa? Belum pernah sih Kak, karena saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menolak ajakan teman-teman. Oke, baik.
sepertinya ada hal-hal yang mengganggu pikiran Denisa, tapi Kak Denisa menolak ajakan mereka. Kira-kira hal apa yang Kak Denisa pikirkan sehingga Kak Denisa tidak bisa menolak ajakan dari teman-teman Kak Denisa, padahal Kak Denisa sendiri yang menyebutkan kalau sebenarnya Kak Denisa tidak ingin pergi. Saya berpikir kalau saya menolak ajakan teman-teman, nanti teman-teman akan marah sama saya dan mereka akan menjauhi saya. Itu Kak. Oh, jadi Kak Denisa berpikir jika Kak Denisa menolak ajakan mereka, mereka akan marah Kak Denisa, dan Kak Denisa juga bingung nih bagaimana cara untuk menolak ajakan tersebut. Jadi Kak, ada satu cara atau teknik yang dapat Kak Denisa lakukan untuk membantu Kak Denisa mengatasi masalah ini, yaitu teknik latihan asosiatif. Jadi latihan asosiatif ini merupakan salah satu teknik dari pendekatan behavior, yang mana teknik ini dapat membantu Kak Denisa mengekspresikan apa yang sebenarnya Kak Denisa rasakan atau inginkan. Jadi pada latihan asosiatif ini Kak Denisa harus berani menyampaikan apa yang Kak Denisa rasakan, apa yang ada di pikiran Kak Denisa, dan apa yang Kak Denisa inginkan, dengan cara menggunakan bahasa dan penyampaiannya sendiri. Contohnya nih, jika teman Kak Denisa mengajak Kak Denisa keluar, tapi posisinya Kak Denisa sedang tidak ingin pergi, mungkin Kak Denisa bisa menolaknya dengan kata-kata, menggunakan kata-kata seperti ini. Sebelumnya terima kasih atas ajakannya, tapi maaf, saya tidak bisa menerima ajakannya untuk ini. Saya harus menyelesaikan tugas. Tapi bagaimana caranya saya melakukannya Kak? Saya takut dan tidak punya keberanian untuk melakukan itu, dan saya memikirkan banyak hal untuk melakukan itu. Ya, saya paham, tapi di sini Kak Denisa harus berusaha untuk mencobanya terlebih dahulu. Hal-hal yang Kak Denisa pikirkan sebelum mencoba itu belum tentu terjadi. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi jika Kak Denisa tidak pernah mau mencoba untuk berusaha untuk mencobanya. Baik Kak, saya akan mencobanya. Dalam masalah ini, Kak Denisa baru memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi, dan merasa tidak enak jika ingin menolak ajakan dari teman-teman Kak Denisa. Dan di sini Kak Denisa ingin mencoba agar bisa mengatasi hal tersebut. Iya Kak, tapi saya masih bingung. Hal apa yang masih Kak Denisa bingung? Bingung bagaimana cara menyampaikannya sama teman-teman. Kak Denisa hanya perlu berani mencoba. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi jika tidak mencobanya. Kak Denisa juga tidak perlu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Saya yakin Kak Denisa juga nantinya akan mengerti jika Kak Denisa menyampaikannya dengan cara yang baik. Jadi, bagaimana nih Kak Denisa? Baik Kak, saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang saya rasakan kepada teman-teman saya. Baik Kak Denisa, saya yakin Kak Denisa pasti bisa. Kalau begitu, selepas dari sini Kak Denisa harus belajar dan harus bisa menyampaikan hal-hal yang Kak Denisa rasakan. Kak Denisa bisa menggunakan teknik latihan asertif tadi jika teman-teman Kak Denisa mengajak untuk keluar, dan Kak Denisa dalam posisi yang tidak bisa ikut dengan teman Kak Denisa tadi. Oke Kak Denisa. Nah, jadi saya ingin tahu nih pemahaman apa yang Kak Denisa peroleh dalam konseling ini. Ada banyak hal Kak. Saya jadi mengetahui tentang permasalahan saya, terus bagaimana cara mengatasinya. Intinya dari apa yang sudah tadi dibahas, mungkin saya akan menerapkan apa yang tadi disarankan sama Kakak.
Baik, saya ingin tahu juga nih bagaimana perasaan Kak Delisa sebelum mengikuti kegiatan ini dan setelah mengikuti kegiatan ini. Perasaan saya sebelum mengikuti kegiatan konseling ini, saya merasa sangat bingung karena saya tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan kepada teman-teman untuk menolak ajakan mereka. Dan setelah saya melakukan kegiatan konseling ini, saya merasa cukup lega karena sudah mendapatkan tips yang nantinya mungkin akan saya terapkan. Senang sekali saya mendengarnya Kak, karena ada perkembangan positif dari permasalahan yang Kak Delisa alami. Setelah kita membahas banyak hal tentang Kak Delisa, selama ini Kak Delisa tidak punya keberanian untuk mengatakan tidak. Maka saat ini kakak akan melatih diri untuk mengatakan kata tidak, bahwa Kak Delisa akan belajar menolak ajakan teman jika itu merugikan. Benar begitu? Iya. Saya lebih mementingkan perasaan orang lain dibanding apa yang saya rasakan. Jadi, tapi setelah mengikuti konseling ini, mungkin saya akan lebih mempertimbangkan banyak hal lagi sebelum saya mementingkan urusan orang lain. Selanjutnya tetap semangat untuk melakukan sesuatu yang lebih positif lagi untuk diri Kak Delisa ya. Ya, terima kasih Kak. Baik, sesuai kesepakatan kita di awal bahwa konseling akan berakhir setelah waktu 45 menit. Terima kasih Kak Delisa telah mengikuti konseling ini dengan baik sehingga Kak Delisa bisa menemukan solusi-solusi yang baik berkaitan dengan masalah yang Kak Delisa hadapi. Baik Kak, terima kasih juga atas waktunya. Oke, baik Kak Delisa, itu kita akhiri proses konseling kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.